Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, pada hari ini kita akan melanjutkan project kita, ya, pembuatan aplikasi To-Do App dengan Clean Project, ya. Oke, kemarin kita semua sudah membuat aplikasinya itu untuk nge-create data. Nah, sekarang kita akan menampilkan data-data yang sudah kita create tadi, ya, di dalam home activity atau list fragment ini. Oke, teman-teman semua, seperti biasa ya, di dalam recycle view itu kita membutuhkan sebuah adapter karena di dalam list fragment ini kita menggunakan sebuah recycle view, ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sini. Oke, coba teman-teman lihat, buka. Nah, di sini tuh ada sebuah recycle view di mana recycle view itu membutuhkan sebuah adapter. Jadi silakan teman-teman semua di dalam package adapter ini kita buat kelas baru. Ya, kita buat kelas baru. Ya. Namanya itu list adapter. Oke, di sini seperti biasa dalam pembuatan recycle view. List adapter. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah kelas myViewHolder, ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa dibuat di sini kelas myViewHolder. Oke. Private file. Kita menggunakan data binding, ya. Binding. Oke, sebelumnya karena kita di sini menggunakan sebuah recycle view. Nah, recycle view ini memiliki sebuah item, ya. Jadi untuk menampilkan datanya itu kita berarti arahkan ke dalam row layout. Nah, di sini belum kita implementasikan, ya, untuk data binding, ya. Jadi silakan teman-teman dibuat seperti ini. Silakan diikuti layout. Oke. Ini, ya, yang ada di dalam sini pindahkan semua nih 3 baris ini ke dalam tulisan layout. Oke. Terus ini penutupnya kita pindahkan ke paling bawah. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke dalam list adapter, ya teman-teman semua. Di sini kita panggil private file binding row layout binding, ya. Sudah ada view holder. Binding.root. Sini kita buat variabel untuk data kosong, ya, empty list, ya. Berarti data list empty list. Di sini kasih to-do data. Kita lanjut, ya, di dalam myViewHolder ini. Teman-teman tidak usah terlalu panjang, ya, karena menggunakan data binding. Berarti data fun bind to-do data. Binding, ya.
to do data. Oke, di sini masih terdapat merah. Oke, teman-teman semua, karena di sini kita menggunakan data binding, jadi nanti kita untuk nge-get data itu kita taruh XML ya teman-teman, ditaruh di dalam sini. Tidak taruh di dalam list fragmentnya. Nah, karena kita menggunakan data binding, nah di sini kan masih merah ya. Nah, teman-teman silakan ke dalam row layout terlebih dahulu. Ya, di sini kita menggunakan sebuah data binding. Berarti di sini data, ini variable to do data. Sini com notes data. Apakah ada modelnya? Modelnya itu to do data ya, kalau nggak salah to do data. Coba kita cek ya. Oke, to do data. Oh ya teman-teman semua, ini lihat ya, karena ini sebuah model, jadi ini dipindahkan ke dalam package model ya. Silakan dipindahkan di refactor aja. Oke. Nah, balik lagi ke dalam row layout. Berarti ini sudah, karena otomatis refactor, dia akan otomatis seperti ini. Oke. Nah, ini udah clear ya. Berarti sekarang kita tinggal tambahkan nah, di sini terdapat merah ya. Kita ulang, impor ulang ya. Ya kan ini merah nih, karena kita. Nah, seperti itu dia akan otomatis ya. Tadi dihapus terlebih dahulu. Kalau udah di Ctrl Z lagi, nah dia otomatis ngimpor. Kalau misalnya nggak bisa otomatis ngimpor ya diimpor manual aja. Oke, di sini berarti to do data binding execute pending binding. Oke. Berarti sini kita buat companion object fun from parent view group my view holder file my sorting brother file binding my view holder Oke, ini bukan from ya, tapi ini my view holder. Tek. Oke. Nah, kalau udah, ini tinggal diimplement. Pilih semua. Kayak biasa. Ya, ini on create my view holdernya. On create view holdernya, ini dihapus aja. Oke. Karena udah kita buat, tinggal my view holder konteks my view holder from parent.
Ini kita isi. Jadi file current item data list position. Jadi sesuai indeks posisinya. Folder bind current item. Get item count-nya ini gampang. Ini untuk menghitung jumlah datanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah div util ya. Fun set data to do data. Ini menggunakan sebuah list. File to do div util to do data list to do data. Oke. Kenapa ini nggak bisa? Karena to do div util ini belum dibuat ya. Kita berarti sekarang tugasnya adalah membuat sebuah kelas, nama itu to do div util. Oke. Nah, teman-teman semua silakan dalam adapter ini kita buat kelas lagi. To do div util. Oke. Di sini private file out list to do data. Ini jangan lupa di extend. Ini di implement ya. Pilih semua. Ini return alt artist size. Ini return new list size. Ini juga di return juga sama. Return out list alt item position sama dengan new list new item position. Ini kembali di return out list ya, out item position. Ini new list ya, new list.
Biar cepat kita copy paste aja. Berarti description, ini diganti description. Ini berarti priority. Ini priority. Oke. Done. Kita lanjut tulis adapter lagi. Nah, sudah jadi ya. File to do div util result div util calculate div to do div util. Okay. This data list to do data to the div util dispatch update this. Oke, teman-teman semua, di sini ada merah ya, data list ini. Ternyata dia itu sifatnya immutable, kita ganti dulu ke var ya. Jadi supaya jadi mutable. Oke, di sini Ana akan menjelaskan kenapa di sini kita menggunakan divutil. Nah, divutil ini digunakan untuk memaksimalkan update data yang terjadi dalam recycle view. Jadi ketika ada data terbaru yang diupdate ke dalam recycle view, maka dia akan lebih optimal datanya. Tidak ada bentrok antar data, ya. Jadi dia akan mengecek satu-satu apakah data itu ada yang sama atau tidak. Jika ada yang sama, dia akan mengoptimalkan. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk menghilangkan nge-freeze di layar ya, karena data yang tidak optimal. Nah, itu salah satu fungsi dari divutil. Oke. Nah, ini kan divutilnya udah, teman-teman semua ya. Nah, karena udah, nah sekarang coba semuanya ke dalam row layout, oke? Nah, di sini agak berbeda teman-teman ya, karena kita di sini menggunakan data binding. Jadi kita nge-get datanya itu langsung di dalam sini teman-teman ya. Berbeda dengan apa namanya ketika sebelumnya kita tidak menggunakan data binding. Oke, sebelumnya kita cek dulu binding adaptersnya. Nah, sekarang kita lakukan ya. Di sini kita akan nge-get sebuah title ya. Di sini ada title. Nah, teman-teman gampang get-nya itu tidak perlu nulis panjang-panjang, cukup dalam text view ini, oke. Kita cukup di dalam text view-nya ini untuk nge-get sebuah title ya, untuk nge-get sebuah title nih. Nah, berarti ini diklik. Ini teksnya ini diganti, teman-teman ya. Teksnya itu diganti dengan add kurung kurawal to do data apa? Title. Seperti itu. Jadi dia akan otomatis akan menge-get title ya, teman-teman, yang ada dalam database. Terus sekarang deskripsinya nih. Oke, deskripsinya berarti apa? Sama. Ini add kurung kurawal to do data description. Seperti itu. Oke, sampai sini semoga teman-teman semua paham ya. Nah, selanjutnya nih teman-teman ya, karena kita dalam meng-add data itu kita menggunakan sebuah filter atau pemilihan jenis level ya. Jadi ada masing-masing level di mana level itu dari high, terus medium sampai low. Nah, setiap level itu memiliki warna yang berbeda. Nah, gimana sih caranya nge-get warna ini yang sudah kita pilih? Nah, sekarang teman-teman silakan ke binding adapter ya. Oke, ke binding adapter. Oke, teman-teman silakan diikuti ya. Di sini kita buat binding adapter. Android parse priority color. Sama seperti di atas, GVM static. Oke. Font parse priority color card view ya, karena kita menggunakan card view.
priority, kita panggil enum kelasnya. When priority, oke, priority height ya, dari height dulu, maka kita akan merubah card view-nya itu menjadi warna card view, set background color, card view, context, get color, air color red, seperti itu ya. Jadi ini tinggal kita copas saja. Habis high apa? Ada medium. Kalau medium itu yellow. Oke. Terus habis medium ada apa? Ada low. Berarti di sini green. Oke. Sekarang kita balik lagi ke dalam row layout. Ya, ke dalam row layoutnya. Nah, ini diklik gambar ya. Oke. Ini titik ini. Ya. Kalau nggak bisa nih. Oke. Berarti ini ya kartunya ini. Kartunya itu yang ini berarti kita tinggal panggil parse priority. Parse priority color, gunakan ini to do data priority priority. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada spasi, tidak ada boleh spasi. Oke, di sini masih ada kuning, kita lihat parse priority color. Oke, parse priority color, apakah ada yang salah? Kita lihat lagi di dalam binding adapter karena ini tidak bisa diarahkan. Apakah namanya ada yang salah? Oh, ini tidak boleh pakai spasi ya teman-teman, dihapus spasinya. Oke, down ya. Nah, ini udah beres. Sekarang kita akan implementasikan dalam list adapter ya. Nah, di sini tuh kita itu mempunyai sebuah life cycle lah. Dimana life cycle itu adalah sebuah alur hidup dari sebuah data binding nih. Nah, supaya data binding ini bisa dijalankan, kita tetap harus memberitahu ke dalam list fragment. Ya, list fragment ini harus dikasih tahu nih. Oke, sekarang coba teman-teman ke dalam list fragment ya. Ya, ke dalam list fragment. Oke, nah di sini harus beberapa nih ada yang kita private file to do view model by view model. Oh ya, salah. Harus ada external dulu. To do view model by view models. Oke. Ini kita ini ganti shared view model. Ini jadi shared view model. Terus adapter kita implementasikan private file adapter is adapter ya, by lazy list adapter private file binding. Coba jangan pakai let ini ya, kita ganti private var aja.
Oke, kita ganti private var. Terus ini kita ganti gini, pakai underscore, tanda sama dengan 0. Ini berarti kita menggunakan ini binding. Oke. Nah, terus di sini, di bawah sini, kita tambahkan private file binding. Kita buat sebuah getter setter. Get ya, seperti ini. Oke. Ini berarti binding shared view model, shared view model. To do view model, get all data, observe view lifecycle owner, observer. Kita buat di sini data ya, variabel data. Shared view model, check if database empty data. Jadi ini untuk ngecek database nya apakah empty. Set data. Oke. Terus di sini kalau udah kita buat sebuah function setter r rv binding rv to do rv. Ini jangan gini, r biasa aja. rv dot adapter rv dot layout manager stack grid. Nah, kita akan membuatnya itu grid ya. Ntar maksudnya grid seperti apa, ntar ketika di running akan terlihat. Stagger grid layout manager vertical. Ini buat animasi rescale view-nya ya teman-teman. Oke. Di bawahnya tambahin on display view binding sama dengan 0. Nah, sekarang kita ke dalam fragment list. Di sini ada ini. Nah, ini harus di sini. Fragment list ini. Nah, empty database ya. Jadi ketika database itu kosong, maka gambar itu akan muncul. Empty database. Berarti di sini shared view model database seperti ini aja. Terus di bawahnya juga ada tulisannya. Ini tinggal copy aja. Oke, tinggal copy ya. Ini dalam tuh yang not datanya. Paste. Oke. Nah, sekarang silakan teman-teman di running ya. Bismillah, semoga berhasil. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Apakah data yang sudah kita buat sebelumnya muncul di dalam
list fragment ini. uh, Oke, oke, datanya sudah muncul teman-teman ya, seperti ini. Ya, data yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, coba kita cek ya buat data baru lagi, sesuai dengan ini ya. Cek again, deskripsinya misalnya ini asal aja dulu. Kita ubah ke low ya, apakah dia warna hijau? Oke, di sini ya, low dia warna hijau. Oke, kita lihat ya di sini kok tipenya kok ini ya, bentuknya kotak, lingkaran ya. Nah, oke, supaya lingkaran coba kita ke dalam row layout ya. Kenapa dia bentuknya nggak lingkaran? Kenapa dia bentuknya kotak? Oke, teman-teman, mungkin kita lanjut nanti saja ya, karena ini hanya tampilan. Kita lanjut saja nanti di fitur selanjutnya. Mungkin dari cukup segitu aja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.